Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita lebih dulu memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi hukum Taurat bagi kita pada ibadah minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina Maranatha. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 421 ayat 1 tambah 4.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan janji pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian Kor Ina 1. Dan masuhata dalam tuso terdodo asini rohani Tuhan tuhi tasubena lambat tarima karasi roh agoda tung saluhut dongoluta di bahen tuso. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 2 tambah 3. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah minggu kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 13, ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita membacanya secara responsoria. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 231 ayat 1 tambah 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 501, kita mulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Hati
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga para pemirsa, penonton siaran rohani TV Nusantara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang menyapa kita dalam ibadah minggu ke-6 setelah Trinitatis, yaitu tertulis pada kitab Mazmur, pasal yang ke-65, diawali pada ayat yang pertama sampai ayat ke-9, saya akan membacanya untuk kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita masing-masing memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Di mana kalau di kota banyak sekali beban-beban pikiran yang harus kita alami. Begitu juga jemaat yang ada di pedesaan juga ada beban-beban tersendiri. Akan tetapi jika kita merenungkan setiap beban-beban kehidupan yang telah kita lalui masing-masing, meskipun berbeda-beda, ada satu kesamaan yang dapat kita petik dari pergumulan, dari pengamalan hidup kita, dari perjalanan hidup kita, pasti itu adalah keputusasaan. Keputusasaan ini memang kalau kita jumpai dalam hidup kita adalah suatu titik terendah kita. Adalah suatu titik di mana kita menemukan bahwa kita tidak lagi berdaya. Dan menjadikan tidak ada lagi harapan yang baru. Ketika kita sudah berada dalam titik keputusasaan ini, maka banyak di antara kita yang akhirnya terhanyut dalam keputusasaannya, sehingga bisa menjadi depresi berat, bisa menjadi stres, bahkan bisa menjadi sakit jiwa, atau bisa juga seperti berita-berita di TV, yaitu bunuh diri. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya kita orang Kristen tidak layak untuk jatuh ke dalam keputusasaan di balik semua pergumulan kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena sesuai dengan firman Tuhan saat ini,
kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita diberikan harapan baru bahwasannya Allah selalu membantu kita. Allah akan melindungi kita. Allah akan menyertai kita. Dan itulah yang dialami oleh Raja Daud dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Memang kalau kita melihat atau pernah kita dengar, baik itu dari pengkhotbah sebelumnya, Raja Daud ini adalah raja besar yang mampu menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang adidaya, bangsa yang makmur, bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati oleh para bangsa-bangsa lain. Namun dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia tidak pernah tinggi hati. Dia selalu ingat bahwa ketika dia berada dalam titik terlemah, ketika dia berada dalam titik tidak berdaya, di situ dia akan belajar, di situ dia mengetahui, di situ dia menghayati bahwa Allah ada di dekatnya. Demikian juga dalam hidup kita sebenarnya. Keputusasaan itu bukanlah teman dekat kita. Justru keputusasaan itu adalah musuh yang harus kita lawan. Karena apa? Kembali lagi seperti pengakuan nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh Raja Daud melalui firman Tuhan saat ini, bahwa Allah itu tetap menyertai, memelihara, menguatkan umatnya. Ada beberapa poin yang penting dalam pemberitaan firman Tuhan yang juga menjadi perenungan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita seterusnya. Terlebih Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini mungkin mengalami kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, pergumulan hidup lainnya. Yaitu yang pertama, Allah selalu bersedia mendengarkan doa hamba-Nya. Kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Allah itu tidak pernah menutup telinganya dari setiap doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Namun, apa yang kita perbuat sebenarnya? Ketika keputusasaan itu hendak mendekati kita, kebanyakan dari antara kita sebenarnya tidak mau berdoa kepada Tuhan. Hanya mengikuti pemikirannya, hanya mengikuti perasaannya, hanya mengandalkan kekuatannya. Masih mampunya aku. Margugu do piau. Bisa saya akhiri semua pergumulan ini. Namun, dengan mengandalkan diri sendiri, inilah menjadi kunci bagi keputusasaan itu semakin menghimpit hidup kita. Ingat, jangan pernah kita mengandalkan diri kita. Raja Daud, walaupun dia terkenal, walaupun dia bijaksana, walaupun dia tangguh, dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tahu, dia mengakui, dan dia menyaksikan bahwa Allah akan selalu menjadi benteng yang teguh dalam kehidupannya. Dia tidak akan khawatir, dia tidak akan pernah cemas, dia tidak akan pernah takut. Sedangkan jika kita yang tidak mau mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, pencobaan-pencobaan akan semakin menghancurkan identitas kita, jati diri kita, bahkan kehidupan kita. Dan inilah yang diarahkan oleh Raja Daud kepada kita saat ini, begitu juga bangsa Israel pada zaman dulu, pada masa pemerintahannya. Agar setiap orang dalam pergumulan hidupnya
dalam perjalanan hidupnya, baik suka maupun duka, hendaknya dia menyerahkan diri totalitas kehidupannya hanya kepada Tuhan melalui doa. Begitu enaknya sebenarnya kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu indahnya yang dapat kita rasakan ketika kita berdoa dengan Tuhan. Ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Karena dengan ketika kita berdoa, yang pasti yang dirasakan oleh Raja Daud, Allah itu mendengarkan permohonan kita. Berbeda mungkin ketika kita menjumpai saudara-saudara kita, sahabat kita, teman terdekat kita, bahkan pasangan hidup kita, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami pergumulan yang begitu hebat, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah mereka mau mendengarkan keluhan kita? Pasti jawabnya tidak. Karena apa? Karena sahabat kita, saudara kita juga pasti memiliki beban-bebannya sendiri. Nah, untuk itu, untuk bisa melegakan perasaan kita dari setiap tantangan kehidupan yang kita hadapi, ya kembalilah kepada penguasa langit dan bumi, yaitu kepada Allah itu sendiri. Jangan hanya mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan harta kekayaanmu. Yang kedua, Raja Daud juga mengajarkan kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini bahwa Allah selalu berkarya dan bekerja dalam kehidupan umatnya. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa menyaksikan dengan mata kita sendiri secara langsung bagaimana Allah itu berkarya dan bagaimana Allah itu bekerja. Seolah-olah Allah itu istirahat. Seolah-olah Allah itu tidak peduli. Seolah-olah Allah tidak mau memelihara kita. Nah, inilah yang dirasakan oleh Raja Daud. Inilah yang dialami Raja Daud dan juga pernah kita alami. Seperti contoh kita, jemaat HKBP Huta Galung ini, yang bermayoritas petani. Tentu kita mengerjakan apa yang menjadi penghidupan kita, yaitu dengan cara bertani. Apapun tahap-tahap bertani ini kita lakukan dengan benar. Dari membajak sawah, memilih bibit-bibit unggul padi, bahkan memberikan pupuk-pupuk yang terbaik, sampai bagaimana padi kita ini, sawah kita ini tidak diserang hama atau wereng, sampai bisa kita panen. Tapi jika kita merenungkan itu, Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah itu hanya dari pekerjaan kita semata, maka kita mendapatkan buah dari penghidupan itu? Kalau bagi orang yang tidak percaya Tuhan, pasti mengatakan mutlak, itu absolut. Tapi bagi kita yang mengimani Allah, apapun pekerjaan kita, jika tidak Tuhan sertai kita, melangkah satu langkah kaki kita ke depan, itu pun kita tidak mampu. Hanya untuk menarik satu napas dalam kehidupan kita, jika kita tidak disertai Tuhan, kita tidak bisa hidup. Jadi hal-hal yang sepele sebenarnya, hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, Allah selalu berkarya dalam kehidupan kita. Dan tidak harus hal-hal yang besar, maka kita harus menyaksikan, mengakui bahwa Allah itu berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Hal-hal yang rutinitas juga, yang sering kita abaikan, Allah selalu berkarya. Dan inilah yang dirasakan oleh Raja Daud
dan menjadi saksi kesaksiannya di tengah-tengah bangsa Israel. Bahwa Allah itu memberikan kemampuan kepada bangsa Israel untuk meraih berkat-berkat yang dari Allah semata. Ingat, meraih berkat yang semata-mata dari Tuhan. Jadi sebenarnya buah dari pekerjaan kita itu bukanlah berkat yang kita hasilkan sendiri. Itu bukanlah berkat yang mengandalkan kemampuan kita manusia. Tetapi karena Allah lah yang memberkati itu. Ataukah kita pernah melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari setiap pekerjaan kita akhirnya bisa menghasilkan penghidupan dalam hidup kita? Seperti para petani, apakah dia 24 jam melihat setiap bibitnya bertumbuh? Apakah para petani bisa memastikan pupuk yang terbaik itu adalah suplemen yang terbaik untuk pertumbuhan padi itu? Udah bisa dipastikan 100%? Tidak. Karena Allah berkarya. Karena Allah bekerja. Allah tidak tidur. Allah tidak istirahat, Bapak Ibu Saudara terkasih. Begitu juga pekerjaan kita yang lainnya. Karena Allah itu melihat apa yang menjadi penghidupan kita dan itulah yang dikerjakannya. Jadi jangan kita anggap bahwa kita hidup dengan sendirian. Karena Allah itu selalu terlibat dalam setiap tindakan kita maupun dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, poin yang diajarkan oleh Raja Daud pada kita saat ini, Allah berkuasa atas segalanya dalam setiap dimensi kehidupan umatnya. Nah, inilah pengakuan yang dahsyat yang diberikan oleh Raja Daud kepada bangsa Israel dan kepada kita juga, bahwa Allah itu penguasa segalanya. Jadi sebenarnya ketika kita mengimani bahwa Allah itu kuat, Allah itu perkasa, bahwa Allah itu penguasa, maka jika ada pun kekhawatiran, kecemasan ingin mendekati kita, langsung sirna itu sebenarnya. Langsung sirna. Karena tidak ada satupun yang bisa membinasakan umatnya jika Tuhan turut serta menyertai umatnya. Tidak ada satupun hak kuasa, tidak ada satupun kekuatan apapun yang ada di langit maupun di bumi yang dapat merusak umatnya. Merusak dalam hal ini yaitu membuat umatnya menderita. Itu hanya atas seizin Allah. Jika Allah tidak mengizinkannya, seberapa apapun kekuatan yang akan mendatangi kita, itu akan dikalahkan, ditaklukkan oleh Allah. Dan inilah menjadi nyanyian pujian Raja Daud, yang hendak juga menjadi nyanyian pujian yang hendak kita nyanyikan setiap harinya. Bahwa Allah itu berkuasa atas segalanya dalam kehidupan kita. Dan itu yang diucapkan oleh Raja Daud di ayat yang ke-6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan dan gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai dimanapun kita berada.
di ujung bumi pun itu, ataupun istilahnya 1000 lagi ongkos ke surga, atau 500 perak lagi ke neraka, Allah selalu ada di samping kita. Allah selalu ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia tidak bisa dibatasi. Dia tidak perlu belajar dari siapapun. Dia tidak perlu ada izin dari kita atau persetujuan dari kita supaya Allah itu bekerja untuk kita. Itu makanya kita mengakui bahwa Allah itu berinisiatif. Allah itu berkehendak. Dan inilah juga poin yang terakhir yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Allah menjadi satu-satunya pusat penyembahan syukur setiap umatnya. Nah, ketika kita sudah mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan, ketika kita sudah menerima bagaimana pemeliharaan dari Tuhan dalam hidup kita, patutlah kita mengucap syukur. Tapi ada kalanya juga orang yang menganggap ketika dia sudah menikmati, menerima kebahagiaan sukacita dalam hidupnya, tidak perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena bagi dia, Tuhan itu hanya sebatas ilusi. Tuhan itu hanya sebatas halusinasi. Tuhan itu adalah tokoh yang tidak diinginkan. Perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dari pengakuan atau nyanyian pujian Raja Daud. Ketika kita sudah menerima kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita, itu hanya berasal dari Allah. Dan ketika kita mengakui itu berasal dari Allah, tentu kita wajib memberikan respon kita, memberikan reaksi kita untuk melakukan nyanyian pujian syukur kepadanya. Dan dialah satu-satunya pusat penyembahan kita. Jadi jangan lagi kembali kepada individual kita. Jangan kembali pada egois kita. Atau yang disebut oleh para orang-orang pandai, jangan berpaku pada egosentrisme. Tetapi kembalilah kepada deosentris, Allah lah pusatnya. Kiranya Tuhan selalu memelihara kita. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan mengajarkan kita. Dalam setiap pergumulan hidup kita, haruslah kita mengimani bahwa Allah akan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, pergumulan yang kami hadapi, sukacita ataupun duka cita, pengamalan kami ya Tuhan yang selalu salah, yang hanya mengandalkan diri kami, Engkau ubah ya Tuhan, hanya untuk menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, dan mengimani Engkau, supaya Engkaulah yang berkehendak dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami di hari-hari yang ke depan. Biarlah sukacita dan berkat serta damai sejahtera, Engkaulah yang melimpahkannya dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan yang kedua. Langkahku di atas
juru selamat, ku teguh di jalan hidupku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi kehormatanku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumahmu ya Allahku. Kita nyanyikan ayat 2 sambil bangkit berdiri. Ya Tuhanku, teguhkanlah Imanku agar tetap setia kepadamu, menuju surga pimpinlah langkahku. Roh Kudus penuhi jiwaku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi hantarku, sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumahmu ya Allahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, secara khusus para pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi. Gereja HKBP Huta Galung terletak di Desa Sionom Hudontonga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Gereja HKBP Huta Galung berdiri tahun 1911. Pada awalnya hanya dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan doa. Seiring dengan pertambahan warga yang meliputi 3 wilayah yang sekarang disebut Desa Sionom Hudon Toruban, Desa Sionom Hudon Tonga, Desa Sionom Hudon Julu. Mereka datang ke Huta Galung untuk beribadah. Karena pesatnya pertambahan warga jemaat, maka para jemaat bersepakat mendirikan sebuah gereja yang sangat sederhana. Pendirian ini dipimpin oleh salah seorang guru yang ditempatkan di daerah ini yang namanya Pendeta Guru Luther Sihotang. Pada saat itu, Pendeta Guru Luther Sihotang tetap melakukan ibadah setiap minggu. Kemudian seiring dengan pertambahan warga jemaat, maka sebagian warga jemaat berkeinginan untuk memisahkan diri dari HKBP Huta Galung. Itu pertama-tama terjadi pada tahun 1962. Warga jemaat yang berasal dari Desa Sionom Hudon Toruban yang meliputi daerah Leardan, Napatumbuk, Siliang Leang bersepakat untuk memisahkan diri dari HKBP Huta Galung dan membuat sebuah gereja yang bertempat di Siliang Leang yang disebut HKBP Siliang Leang. Kemudian tahun 1967, warga jemaat yang berasal dari daerah Sionom Hudon Julu yang meliputi daerah Batu Gajah, Alahan, Silencang, mereka juga bersepakat untuk mendirikan sebuah gereja yang berada di daerah Alahan yang disebut namanya HKBP Alahan Pardomuan. Diikuti juga pada tahun 1973 warga yang berasal dari Pasi dan Ulu Balang, mereka bersepakat untuk memisahkan diri dari HKBP Huta Galung yang disebut Gereja HKBP Pasi Ulu Balang. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang Gereja HKBP Huta Galung memiliki jemaat 105 KK yang dilayani oleh 17 orang penatua dan seorang pendeta sebagai uluan huria, yaitu Pendeta John Siringo-ringo STH. Pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan, sejak tahun 1911 sampai dengan sekarang sudah banyak para pemimpin yang memimpin gereja HKBP Huta Galung. Diawali dari Pendeta Guru Luther Sihotang, kemudian Sintua Kloster Tumanggor, berikutnya Situa Oberlin Barasa, kemudian Situa Salomo Barutu, berikutnya Situa Julianus Tumanggor, kemudian Situa Rebentius Sihotang, setelah itu Sintua Karmel J Tumanggor, kemudian setelah itu Sintua Sinar Monte. Sekitar pada tahun 1986 HKBP Huta Galung telah merayakan jubileum 75 tahun. Berikutnya Sintua Dengsi Situmorang, setelah itu Sintua Pahala Nenggolan, berikutnya Sintua Pinter Tumanggor, berikutnya saya sendiri Sintua Kardinus Munte, setelah itu
Sintua CM Situmorang. Pada tahun 2022 pimpinan pusat AKBP menempatkan seorang pendeta, yaitu Pendeta Rianto Raja Guguk MDiv. Kemudian pada tahun 2023 sampai dengan sekarang, Gereja HKBP Hutagalung dipimpin oleh Uluan Huria Pendeta John Siringoringo STH. Karena HKBP Hutagalung telah lama berdiri, kami memohon kepada pihak pimpinan HKBP agar wilayah Hutagalung yang meliputi HKBP Hutagalung, HKBP Alahan Pardomuan, HKBP Siliang Leang, HKBP Pasiulu Balang, HKBP Batu Gajah dijadikan menjadi persiapan resort. Yang kedua, kami memohon kepada para anak rantau yang berasal dari Hutagalung dan sekitarnya agar memberikan perhatian yang serius, memberikan sumbangan pemikiran dan materi untuk pengembangan dan kemajuan HKBP Hutagalung. Yang terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak seluruh pimpinan dan kru Nusantara TV yang telah berkenaan menyelenggarakan acara ini. Sekian dan terima kasih. Horas.